Jumpa lagi. Di sini kita membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, ingat kemarin untuk bagian yang kedua, untuk bagian pertama itu sudah kita bahas mengenai kekongruenan ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai kesebangunan ya. Baik, kita langsung saja. Dua bangun datar yang sebangun. Untuk untuk memahaminya, silahkan perhatikan gambar berikut yang sudah ada di layar. Nah, ada dua buah bangun persegi panjang yaitu ABCD dan segitiga PQR. Nah, di sana nampak sekali bahwa persegi panjang ABCD itu lebih besar daripada persegi panjang PQR. Tapi, apakah bangun tersebut sebangun? Nah, baik. Nah, silakan kita sambil mencari caranya bahwa bangun tersebut telah sebangun. Perhatikan sisi AC, perhatikan dengan sisi PS, itu adalah bagian lebar. BD dan QR juga bagian lebar. PQ dan SR maupun AB dan CD itu adalah bagian panjangnya ya. Nah, perhatikan sekarang muncul AC berbanding PS ya. Cara bacanya itu adalah seperti itu, bukan AC dibagi PS, tapi AC berbanding PS. AC berbanding PS. Kenapa ada perbandingan mereka berdua? Karena sisi AC dan PS itu bersesuaian, karena lebar sama lebar ya, sama dengan AB berbanding PQ, AB berbanding PQ ya, sama-sama panjang bagian bawah. Kemudian BD berbanding QR, sama-sama lebar bagian kanan kita ya, untuk menurut. Kemudian DC berbanding RS. Nah, sisi tersebut bersesuaian karena sama-sama panjang pada bagian atas. Nah, kemudian selain bentuk ini, perbandingan dapat kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Nah, dalam bentuk pecahan ya. Tapi kalau ditulis AC berbanding PS sama dengan AB berbanding PQ, BD berbanding QR, DC berbanding RS. Nah, sama seperti tadi, tapi dapat diubah dalam bentuk pecahan ya. Oke, kita lanjut. Dua bangun yang mempunyai sudut yang sama dan bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, maka kesimpulan dari bangun tersebut adalah sudut yang sama, bentuk sama, tapi ukurannya berbeda. Nampak sekali kan? Oke. Sekarang syarat dua bangun datar yang sebangun, maka dapat kita simpulkan syarat dua bangun datar yang sebangun itu adalah sisi yang bersesuaian itu sebanding ya, atau sama hasilnya ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, di sini saya kembali lagi yang mengenai sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu sebanding, maksudnya adalah sisi yang bersesuaian itu mempunyai hasil yang senilai dengan sisi yang lain atau pasangan yang bersesuaian yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan dua bangun segitiga yang sebangun. Perhatikan segitiga ABCD dan segitiga PQR.
Nah, nampak sekali kalau kita pandangin bahwa segitiga ABC itu lebih besar daripada segitiga PQR, ya enggak? Nah, syarat dua bangun segitiga yang sebangun itu adalah, nah, syaratnya sama dengan dua bangun datar yang tadi ya. Nah, syaratnya adalah sisi yang bersesuaian itu sebanding. AC itu bersesuaian dengan PR, AB itu bersesuaian dengan PQ, BC itu bersesuaian dengan QR, ya. Kalau mengenai sudut otomatis sama. Kenapa dibilang sama? Karena dilihat dari kakinya ini sama. Nah, di sini hanya masalah ukuran, tapi kalau masalah sudut segitiga itu ya terlihat aja sama kan. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita coba menjawab contoh soal, ya. Sebelum itu ada yang tertinggal. Dua bangun dikatakan sebangun dapat diberi simbolnya seperti ini, ya. Nah, ini. Nah, ya, S seperti S yang tidur, ya. Oke. Kita lanjut untuk menjawab contoh soal. Nah, ini adalah dua buah bangun persegi panjang, ya. Perhatikan gambar di atas. Jika dua bangun KLM sebangun dengan PQR. Nah, sebangun dengan PQR berarti tidak usah dibuktikan bahwa kedua bangun tersebut apakah dia sebangun atau tidak usah, karena di dalam soal itu sudah mengatakan bahwa mereka datang sebangun. Tugasnya adalah menentukan panjang QR, hanya itu saja. Oke, untuk lebih jelas, untuk lebih memahaminya silahkan perhatikan cara untuk menjawabnya. Baik, sekarang kita coba untuk menjawab contoh soal dari kesebangunan. Nah, sebelum menjawab soal atau memberi jawabannya, yang perlu kalian lakukan adalah membuat diketahuinya dulu. Seperti biasa, ya, membuat diketahuinya dulu. Nah, yang akan ditulis itu adalah sisi-sisi yang diketahui nilainya, yaitu sisi KL nilainya adalah 28 cm. Kemudian sisi PQ itu nilainya adalah 20 cm. Sekarang sisi LM itu nilainya adalah 14 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah sisi panjang QR. Nah, sekarang baru kita jawab. Nah, gimana cara menjawabnya? Nah, sebelum kita melakukan atau sebelum kita menentukan nilai QR, yang harus kita lakukan adalah hubungan antara persegi panjang KLM N dengan persegi panjang PQRS. Nah, di soalnya itu sudah diketahui bahwa persegi panjang KLMN dan persegi panjang PQRS itu adalah sebangun, ya. Nah, sebangun, ya. Nah, berarti kalau berkata tentang sebangun, otomatis sudut-sudutnya pasti sama. Nah, kemudian yang kedua, sisi-sisi, yaitu
sebanding. Nah, tapi kalau berkata dengan sebanding otomatis ada perbandingan, di mana perbandingan itu mempunyai nilai yang sama. Nah, perbandingan sisi-sisinya ya, pasangan sisi-sisinya itu sebanding. Nah, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Karena sisi-sisinya sebanding, otomatis untuk mencari nilai QR itu melakukan sebuah perbandingan pasangan sisi-sisinya. Nah, sekarang kita lihat KL itu bersesuaian dengan sisi. Nah, dilihat aja dari soalnya itu. Sisi KL itu bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, sama dengan kemudian sisi bagi N itu bersesuaian sisi RM itu bersesuaian dengan sisi QR. Tinggal kita masukkan nilai-nilai dari sisi tersebut. KL itu nilainya adalah 28 per 20 sama dengan RM-nya 14. QR-nya yang dicari. Nah, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan di sini ya. Nah, sekarang terjadilah perkalian silang, ya. Perkalian silang, yaitu adalah 28 dikali QR, ya. Perkalian silang seperti ini ya. Nah, kemudian sama dengan 20 dikali 14, ya. Kemudian 28 kali QR itu adalah 28 QR itu sendiri. 20 kali 14 adalah 280. Maka kalau dipindah ruas, QR sama dengan 280 dibagi 28. Ya kan, kalau 28 ini dipindah ruas, sebelah kanan menjadi pembagian. Maka QR itu nilainya adalah 10 cm. Nah, selesai. Maka nilai QR itu adalah 10 cm. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Nah, kita di sini disuguhkan sebuah segitiga ya. Bukan sebuah segitiga, tapi ada dua buah segitiga. Nah, tapi di mana segitiganya ini berimpit. Salah satu segitiganya berimpit. Nah, sekarang perhatikan ke gambar tersebut. Kalau kita lihat di sana ada dua buah segitiga, yaitu segitiga PQT dan segitiga SRT, ya. Nah, dari gambar tersebut kita lihat sisi-sisinya sebagai sudah diketahui ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang ST. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, silahkan simak caranya berikut ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh soal yang kedua. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
bahwa segitiga itu terdiri dari dua buah segitiga, yaitu segitiga PQT dan segitiga SRT ya. Cuman segitiganya itu segitiga SRT itu berimpit dengan segitiga PQT ya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas. Seperti biasa kita buat diketahuinya dulu ya. Nah, diketahuinya dari gambarnya itu sisi yang diketahui itulah sisi PS. Itu nilainya adalah 4 meter ya. Sekarang sisi PQ nilainya adalah 8 meter. Kemudian sisi SR nilainya adalah 6 meter. Sekarang diketahui, bukan diketahui, tapi yang ditanya adalah panjang ST. Nah, ya, panjang ST. Nah, mungkin di sini coba gambar sedikit ya untuk penjelasannya. Nah, di sini tolong perhatikan ya. Sebelum kita jawab, yang perlu kita perhatikan yaitu sisi PT. Nah, sisi PT itu kebetulan adalah sisi antara maksud saya adalah sisi yang didapat dari penyuluhan antara sisi PS dan sisi ST. Nah, untuk lebih lanjut kita coba lanjut aja ya ke contoh soal yang tadi. Nah, di sana karena bangun tersebut adalah sebangun, maka kenapa dibilang sebangun? Karena yang pasti sisi-sisi yang bersesuaian itu ya sering berimpit. Nah, cuman ukurannya yang berbeda, dari sudutnya saja sudah sama ya. Nah, kemudian sisi dan SR dan PQ itu adalah sejajar ya. Nah, kemudian makanya itu dikatakan dengan sebangun skala. Coba karena dia sebangun, maka otomatis timbullah perbandingan. Nah, itu perbandingan antara pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Baik, kita lanjutkan menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana-mana saja. Nah, sekarang perhatikan sisi. Pertama kali yang kita buat adalah sisi PQ. Nah, itu bersesuaian dengan sisi SR ya. Nah, kalau bersesuaian ya dibandingkan, dibuat dalam perbandingan ya. Nah, sama dengan sisi PT berbanding dengan PT ini ya, berbanding dengan sisi ST. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ya nilai-nilai yang ada di sini. PQ itu adalah 8 meter, SR itu adalah 6, S ini adalah 6 meter.
Untuk PT itu seperti apa? Nah, sudah saya bilang tadi, yang perlu kalian perhatikan adalah sisi PT itu adalah penjumlahan antara PS, sisi PS dan ST. Nah, kebetulan di sini ST belum diketahui nilainya. Ditambah dengan sisi PS yang ini adalah 4. Nah, per ST. Nah, saya ulangi lagi ya. ST ditambah 4. Kenapa di ST ditambah 4? Itu sama dengan PT. Karena terlihat dari gambarnya ini, PT ini itu didapat dari penjumlahan dari ST dengan PS. Sedangkan PS itu nilainya adalah 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini dikali silang. Dikali silang aja ya. Nah, 8 dikali ST sama dengan 6 dalam kurung ST ditambah 4 tutup kurung. Nah, 8 dikalikan ST berarti 8 ST sama dengan, nah ini dikalikan seperti perkalian aljabar. 6 kali ST 6 ST. 6 dikali 4 24. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan perpindahan ya. Nah, 8 ST. Nah, 6 ST ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Menjadi kurang 6 ST sama dengan 24. Berarti 8 ST dikurang 6 ST itu adalah 2 ST sama dengan 24. Maka nilai ST-nya itu 24. Nah, kalau 2 itu dipindah ruaskan, 2 ini dipindah ruaskan menjadi bagi. Nah, maka nilai ST-nya itu adalah 12 meter. Inilah hasilnya. Nah, gimana? Baik. Sepertilah penjelasan solusi dari soal yang kedua. Nah, saya cukupkan sampai di sini pembahasan kita mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Dan saya harap rajin-rajin dalam belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa.